Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas shaimin hamdal muttaqin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu biihsan ila yaumiddin wa alaina mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jama'ati fa innal jama'ata barakah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin zakirin. Jemaah tarawih yang berbahagia, yang insyaallah dicintai, diridai oleh Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, malam ini adalah malam ke-27. Salat berjamaah lebih utama juga 27 dibanding salat sendirian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ah afdalu min salatil fas bisab'i wa isyrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Oleh karenanya, pembicaraan kita pada malam ini masuk pada salat berjamaah dan mungkin memasuki pembicaraan masalah masbuk. Kita tinggalkan yang juga penting, tapi ini juga penting, kita tinggalkan tentang wudu, tentang siwak. Kita masuk saja kepada sembahyang, terutama salat berjamaah. Salat berjamaah mengandung beberapa hikmah. Di antaranya, salat berjamaah mengikis, bahkan berusaha menghilangkan sifat egois pada diri orang Islam itu sendiri. Sebagai suatu bukti, apapun status sosial seseorang, di belakang imam tidak boleh mendahului imam. Sekalipun di belakang imam itu profesor, doktor, kiai haji, yang imam di depan adalah anak muda, tetap profesor, doktor, kiai haji di belakang imam tunduk mengikuti gerakan imam. Tidak boleh egois bahwa saya mau mendahului imam karena saya profesor, doktor. Tidak boleh mendahului imam karena saya adalah kiai. Ini namanya mengikis sifat egois kita yang ada pada diri semua manusia. Karena pada diri manusia ada sifat selalu mau dipuji, padahal sebenarnya yang berhak dipuji hanya Allah. Tidak ada ditemukan dalam Al-Quran di belakang kalimat alhamdulillah nama orang. Semua dalam Al-Quran yang ada alhamdulillah itu ada 5 surah. Di belakang alhamdulillah itu selalu lafaz Allah, alhamdulillah, tidak ada nama orang. Itulah sebabnya kita tidak berhak dipuji. Yang berhak dipuji innal hamdalillah, sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Berjamaah itu mengikis sifat yang seperti itu, sifat egois. Yang kedua, berjamaah mengajarkan sifat kebersamaan dan kedisiplinan. Saking kebersamaannya, ketika imam mengatakan Allahu Akbar untuk ruku, kita semua ruku. Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kita bangkit semua dari ruku. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar untuk sujud, kita sama-sama sujud. Pernah terjadi seorang pemuda Kristen bertamu kepada orang Islam, yang sementara orang Islam ini menonton televisi siaran Mekah yang kebetulan disiarkan adalah Masjidil Haram.
sama-sama melihat jamaah di dalam masjid yang belum dilaksanakan salat berjamaah, sehingga keadaan umat Islam di Masjidil Haram bermacam-macam. Ada yang tawaf, ada yang duduk-duduk, ada yang mengaji, ada yang salat sunat. Orang Islam yang punya rumah ini berkata, wahai anak muda, menurut Anda membutuhkan berapa waktu baru orang bisa disiplin dan teratur orang yang ada dalam masjid itu? Pemuda Kristen berkata membutuhkan beberapa waktu, mungkin beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Orang Islam yang tuan rumah berkata tidak, paling 2-3 menit saja sudah bisa tertib, karena Islam itu mengedepankan yang namanya ketertiban, mengedepankan namanya kebersamaan. Anak muda berkata tidak akan mungkin kalau sebanyak itu orang jutaan yang bermacam-macam gerakannya, tindakannya. Kata tuan rumah, tunggu saja seorang komando sebentar. Ketika ada komando berdiri berkata qad qamatis salah, pasti 2-3 menit akan sudah tertib dan teratur. Ternyata setelah muazzin berdiri qad qamatis salah, spontan jamaah tertib teratur, memberikan memperbaiki barisannya. Anak muda kagum melihat umat Islam dan masuk Islam pada saat itu. Ini Islam mengajarkan kedisiplinan dan kebersamaan. Berjamaah itu kebersamaan. Tidak boleh kita memasang di situ status sosial kita, pangkat kita, jabatan kita, tidak ada. Di dalam berjamaah tidak ada bedanya antara bupati dengan tukang pedati, tidak ada. Tidak ada bedanya antara Pak Camat dengan penjual tomat, sama-sama. Tidak ada bedanya Pak Lurah dengan penjual barang murah, sama-sama ruku, sama-sama sujud. Tidak ada bedanya antara ustaz dengan penjual tas, sama-sama ruku, sama-sama sujud di bawah suatu komando imam, sama-sama mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan sebagainya. Saking mengajarkannya yang namanya kedisiplinnya lewat berjamaah. Oleh karenanya orang yang selalu berjamaah itu selalu menginginkan yang namanya kebersamaan. Bersama-sama itu ada berkahnya. Kata Rasulullah, alaikum bil jamaah fa innal jama'ata barakah. Hendaklah kamu senantiasa bersama-sama, karena bersama-sama itu mengandung banyak berkah, mengandung banyak kebaikan. Seterusnya salat berjamaah mengajarkan sifat sabar. Saking sabarnya kita menunggu puan imam kapan akan selesai bacaannya itulah Fatihah, apakah panjang atau tidak, dan kita tidak akan ruku sebelum puan imam selesai bacaannya di belakang Fatihah. Kalau dia baca 1 lembar, kita tunggu selesai 1 lembar. Kalau dia baca 2 lembar, kita tunggu selesai 2 lembar. Saking sabarnya kita. Ini yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita selalu berjamaah. Ya, jemaah tarawih yang berbahagia, orang yang senantiasa sabar, ya, sehingga tidak akan mendahului puak iman. Kenapa? Takut ancaman Allah. Seorang makmum yang berani mendahului imam, mendahului ruku, mendahului sujud, mendahului baca Fatihah, diancam oleh Rasulullah akan dijadikan hari kemudian kepalanya dan mukanya adalah kepala himar dan muka himar, sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yahsya'adukum isara ra'sahu qabla al-imami ayuhawwilallahu ra'sahu ra'san himaran wa yuhawwilallahu sautahu sautan himaran. Ama yahsya'adukum, apa kamu tidak takut di antara kamu bangkit mendahului imam dari ruku, dari sujud? Karena Allah akan merubah orang yang mendahului imam dari sujud dan rukut itu pada hari kemudian raksan, kepalanya raksan himar, kepala himar. Wa yuhawwilullahu sautahu sautan himara, akan merubah mukanya pada hari kemudian dengan muka himar, bukan muka manusia, bukan kepala manusia, tapi kepala himar dan muka himar. Inilah yang kita takuti sampai kita sabar, sekalipun puak imam panjang bacaannya. Tapi seorang imam yang bijaksana tidak akan menyiksa makmumnya.
Itulah sebabnya seorang imam ketika mau takbir menghadap ke belakang, bukan hanya sebatas berkata istaqimu wa'tadilu, tegakkan dan luruskan, bukan hanya sebatas sawu sufufakum, tapi dia menghadap ke belakang. Siapa makmum saya di belakang? Adakah orang tua? Adakah orang sakit? Adakah orang yang memerlukan waktu cepat? Ketika ada orang tua di belakang, tentu seorang imam yang bijaksana tidak akan memperpanjang bacaannya di belakang Fatihah, karena orang tua tidak mampu berdiri lama. Ketika ada orang yang sakit mata di belakang, tentu Pak Imam tidak akan lama sujud, karena orang sakit mata tidak mampu sujud lama. Ketika ada orang yang butuh waktu cepat, orang musafir, tentu tidak akan lama membaca sujud ketika sujud, membaca ketika rukuk. Kenapa? Makmum di belakang tentu tidak enak perasaannya kalau kita terlalu lama. Jamaah Jumat yang berbahagia, itulah sebabnya kita tidak boleh mendahului yang namanya imam. Bahkan Syekh Sabiq dalam fikih sunnahnya, jangankan mendahului dalam gerakan salat, setelah salat lagi sudah memberi salam lagi, Syekh Sabiq tidak membenarkan seorang makmum berdiri dari tempat duduknya sebelum Pak Imam berdiri, berdasarkan hadis rawahu Muslim. Ayuhan nas, kata Rasulullah, inni imamukum fala tastabikuni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyami wala bil qu'udi wala bil insiraf. Hai manusia, Nabi pakai konsep manusia, bukan ayuhal bashar, bukan ayuhal insan, tapi Nabi pakai konsep anas yang mengandung arti wahai manusia yang sering melakukan kesalahan. Ini imamukum, saya adalah imammu, fala tasbikuni, jangan kau mendahului saya birruku, di waktu ruku, wala bisujud, jangan juga mendahului kami di waktu sujud, wala bil qiyami, dan jangan juga kau mendahului saya berdiri, wala bil qu'udi, jangan kau dahului saya duduk, wala bil insirab, inilah wala bil insirab, jangan kau dahului saya bubar dari berjamaah. Sampai Syekh Sabiq berdasarkan hadis ini menganggap bahwa orang yang mendahului imam berdiri ketika selesai salam kurang pahala jamaahnya. Sampai dia akan masukkan, dia berkata sama dengan hadis lain, la salata li jalir masjidi illa fil masjidi. Ada dua pemahaman la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Ada yang memahami tidak sah sembahyangnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid, lanya dimaknai dengan la nafi. Tapi Imam Syafi'i memaknai dengan la kamila, tidak sempurna salatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Syekh Sabiq memaknai lanya di situ la nafi, tidak sah sembahyangnya orang yang bertetangga di masjid kecuali harus di masjid. Jemaah Jumat yang berbahagia, seterusnya tingkat keutamaan berjamaah. Yang pertama, tingkat pertama dan paling mulia adalah berjamaah hari Jumat yang namanya salat Jumat, karena ini adalah fardu ain. Tidak boleh salat Jumat sendirian, harus berjamaah. Tingkat kedua paling mulia kedua adalah salat subuh Jumat yang ada sujud tilawahnya. Disunatkan sujud tilawah, bukan alif lam mim sadahal ata yang disunat, sujud tilawahnya disunatkan. Yang disunatkan di subuh Jumat adalah alif lam mim as-sajdah dibaca rakaat pertama, hal ata rakaat kedua, bukan sujud tilawahnya. Tapi karena di alif lam mim ada as-sajadah, maka kita harus sujud tilawah di subuh Jumat. Kan di dalam alif lam mim ada ayat sajadah yang dianjurkan sujud ketika membaca ayat sajadah. Kata Rasulullah, man kara sajadah fasajada ibtala syaitanu yabki waila. Siapa yang membaca ayat sajadah lalu sujud,
ibtala asyaitanu yabki waila, syaitan lari terbirit-birit berkata, celaka kami, tidak mampu menggoda umat Muhammad yang diperintahkan sujud, dia sujud. Saya dulu diperintahkan sujud tapi saya membangkang sampai pinggir langit baru berhenti lari syaitan karena takutnya kepada orang sujud. Jemaah Jumat yang berbahagia, tingkat ketiga ada salat subuh selain hari Jumat, dan yang tingkat keempat salat isya. Itulah sebabnya kata Nabi, man sallal bardaini jamaah, siapa yang salat berjamaah di dua waktu dingin, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Yang mana itu dua waktu dingin? Salat subuh dan salat isya. Siapa yang berjamaah salat subuh, berjamaah salat isya, dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Seterusnya setelah isya adalah salat zuhur. Setelah isya asar salat zuhur, kemudian terakhir adalah salat maghrib. Ternyata yang kita biasakan salat maghrib yang perbanyak berjamaah, padahal hanya tingkatan ke-8. Jamaah tarawih yang berbahagia. Seterusnya berbicara tentang berjamaah, maka kita bicarakan masalah aturan berjamaah dan cara-cara masbuk. Insyaallah hari terakhir atau malam ke-29 kita lanjutkan pembicaraan ini, aturan berjamaah dan cara masbuk, karena masih banyak di antara kita yang belum tahu tata cara masbuknya. Wabillahi taufik wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.